Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, selamat tahun baru 2022. Semoga tahun ini kita semakin berkah, tambah sehat, pandemi hilang, amin 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 amin. Ya, oke, saya nggak akan lama-lama karena ini saya merecap dari beberapa pertanyaan yang sering masuk ke dalam email saya. Jadi berhubungan dengan CV nih teman-teman. Dan saya akan buatkan beberapa poin-poin penting ya yang memang sangat sering saya lihat bagi teman-teman yang mengirimkan atau menanyakan CV saya seperti apa sih Pak? Apakah sudah bisa masuk ATS atau bisa baik atau bagaimana? Ini saya berikan poin-poinnya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat apakah CV teman-teman sudah sesuai dengan poin-poin minimal yang mungkin yang bisa saya sampaikan di sini sebagai contoh. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe di sini, jangan lupa supaya saya semakin semangat lagi di tahun 2022 ini untuk membuat video-video terbaru untuk kita sama-sama saling belajar ya. Oke, nomor satu. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu apakah CV yang teman-teman punya sudah layak masuk ATS atau tidak, atau minimal bisa nggak kebaca di sistem ATS yang dimiliki oleh perusahaan. Caranya gampang, teman-teman tinggal buka CV teman-teman, tentunya dengan file yang bentuknya PDF atau dokumen ya. Dokumen dan PDF itu biasanya kalau kita mau cek, tinggal teman-teman control find ya, control kemudian F, kemudian cari kata tertentu. Misalkan cari kata sekolah atau apa gitu misalkan ya, apapun. Kalau misalkan teman-teman menemukan control find dan bisa dibaca, berarti CV teman-teman sudah bisa masuk ke ATS. Karena ATS biasanya memang menggunakan sistem dia ada sistem parsing, ada sistem untuk mengecek kata per kata. Jadi yang sering saya bilang di video-video saya sebelumnya, yang di sini nih ya, keyword gitu, nanti biasanya itu akan berhubungan dengan kata-kata yang tertulis di dalam CV teman-teman. Jadi ceknya gampang seperti itu tadi ya. Kemudian kalau sudah bisa dicek berarti sudah layak untuk masuk ke ATS. Yang kedua, kalau ini sih sebenarnya boleh iya, boleh tidak. Setiap CV kalau yang sekarang nih yang sering saya lihat, mereka sangat bagus sekali memberikan judul tuh di atasnya. Biasanya judulnya bisa saja menceritakan atau mengawali tema atau judul sebagai posisi yang sedang dilamar atau keahlian teman-teman. Misalkan sebagai seorang social digital marketing misalkan, atau marketing expert, atau sebagai seorang analis. Nah, teman-teman tuliskan aja analis itu besar di atas, sama seperti judul dari sebuah cerita atau paragraf, sehingga kita tahu begitu lihat CV teman-teman, oh teman-teman nih tertarik di analis nih, atau saya rasa teman-teman cocok di analis, atau misalkan pengalamannya memang di analis. Nah, minimal seperti itu, jadi memudahkan HR itu untuk membaca dengan cepat. Kemudian untuk summary atau profile, biasanya kan ada itu profil, gitu ya, profil diri atau summary. Nah, teman-teman bisa menceritakan tentang kelebihan teman-teman, atau juga ditambahkan dengan tujuan kenapa teman-teman melamar ke posisi tersebut. Itu lebih bagus juga, karena dengan summary yang teman-teman tuliskan itu ya di pojok kanan atau di paling atas gitu, atau di pojok kiri, teman-teman bisa memberikan masukan kepada HR bahwa ini loh ringkasan singkat tentang diri saya, kan gitu, lebih enak biasanya. Jadi teman-teman bisa menceritakan bagaimana nama saya lulus dari mana, IPK berapa, dan saat ini saya menekuni bidang ini karena saya memiliki kelebihan ini, sehingga apabila bergabung di perusahaan bapak atau ibu akan bisa memberikan sumbangsi yang besar, misalkan seperti itu. Nah, itu cukup baik menurut saya bisa dituliskan. Kemudian pada pengalaman kerja, mungkin teman-teman juga bisa dituliskan juga pengalaman seperti intern atau volunteer, atau misalkan pengalaman yang lainnya secara informal, itu nggak apa-apa dituliskan. Dan kalau bisa diurutkan ya, per pointer, dari yang paling terakhir atau mendekati sekarang dengan yang paling lama atau paling dulu gitu. Jadi kita tahu bahwa teman-teman mengerjakan apa, tahun berapa, atau bulan kapan, dan apa saja yang dikerjakan. Kalau ada achievement, silakan tuliskan keberhasilan teman-teman menggapai apa di pekerjaan yang ini. Nanti yang berikutnya penghargaannya atau pernilaian itu apa, nah, itu boleh dituliskan. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa saya gabungkan sendiri saja deh dengan judul terpisah, itu juga boleh. Karena apa? Achievement itu diharapkan juga bisa memberikan gambaran
terhadap misalkan teman-teman pada saat nanti masuk ke perusahaan kami atau perusahaan baru gitu ya, kan pasti HR akan berharap atau user akan berharap teman-teman akan mengulang keberhasilan lagi di perusahaan yang sama atau perusahaan yang lain gitu. Jadi sehingga teman-teman akan menjadi ujung tombak daripada perusahaan untuk mencapai goals yang ingin dicapai oleh perusahaan kami. Kemudian poin yang berikutnya, poin berapa tuh berarti? Poin ke-5 ya. Poin 5 tadi achievement, sekarang yang ke-6. Oke, yang ke-6 kita bicara masalah sosial media. Itu boleh sekali teman-teman. Teman-teman tuliskan alamat sosial media teman-teman, mau Instagram, Facebook, Twitter, atau misalkan pet atau yang lain lah, itu boleh. Karena apa? Kadang sekarang itu HR atau user tuh tidak ngerti kepo gitu ya, pengen ngeliat teman-teman tuh kalau kehidupan di sosial media seperti apa gitu. Nah, kalau menurut kami, di sisi kami tentunya tidak ingin, kalau dari HR ya, tidak ingin ada karyawan bergabung yang merempet-rempet ke radikalisme atau fanatisme terhadap suatu hal, atau misalkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin tidak bisa kita tidak bisa kita terima, tentang misalkan kriminalitas dan lain-lain. Nah, biasanya kita akan ngecek dari situ di sosial media teman-teman semua. Kemudian juga yang poin ke-7 untuk foto ya, teman-teman jangan sekedar foto yang seperti ini, misalkan tegak ini ya. Nah, sebenarnya boleh aja teman-teman miring ke sana melihat ke kamera, atau misalkan sedang misalkan bergaya begitu, itu boleh teman-teman. Jadi kalau bisa santai tapi dengan gaya pakaian yang memang formal, kan banyak ya, pakai blazer, pakai jas, atau kemeja dengan dasi, atau kemeja saja juga boleh, tapi dengan latar belakang yang tidak terlalu rame. Misalkan teman-teman kebetulan dapat foto di tempat rekreasi dan ternyata bagus, nah kemudian teman-teman merasa bahwa itu layak untuk masuk ke CV, itu enggak teman-teman, itu enggak sekali. Jadi kalau untuk CV pun teman-teman harus punya effort yang luar biasa ya, karena apa? Foto itu mencerminkan tentang diri teman-teman di pandangan pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa harus menampilkan yang terbaik, ya bikin foto yang memang terbaik. Memang harus dandan dulu, ya boleh, silakan, sah-sah saja. Jangan sampai menggunakan kaos oblong, kemudian ada tulisan apa yang tidak sesuai dengan apa yang dilamar gitu ya. Dan biasanya itu sangat diperhatikan. Kalau teman-teman nanya, ada kok perusahaan yang nggak begitu melihat pakaian apa yang kita gunakan? Ya, memang ada beberapa perusahaan seperti itu. Tapi pada umumnya pada saat ini kita ingin yang rapi. Karena harapannya dengan rapi kan teman-teman bisa bekerja dengan SOP atau dengan teratur atau dengan teliti gitu. Itu harapan-harapan yang kita bebankan kepada teman-teman kan, biasa begitu. Oke. Kemudian yang ke-8, jangan lupa menuliskan sertifikat, license yang memang teman-teman pernah dapatkan. Karena hal penting sekali teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya sertifikat atau license yang pernah teman-teman dapatkan, karena itu biasanya akan menjadi poin plus buat teman-teman kalau misalkan teman-teman di hire di perusahaan. Apalagi kalau misalkan dia perusahaannya memang sangat menitik beratkan kepada sertifikasi atau dalam hal ini keahlian tertentu. Nah, dengan sertifikat itu kan berarti menandakan bahwa teman-teman menguasai bidang tersebut, dan itu sangat penting sekali. Kemudian yang ke-9 ya, teman-teman jangan lupa juga jangan sampai typo teman-teman. Cek lagi CV-nya, tulisannya, kata-katanya, bahkan kalau misalkan teman-teman ingin mengutip bahasa apa gitu, tolong pastikan bahwa itu tepat penulisannya supaya tidak menjadi salah arti atau salah penyebutan, atau misalkan salah makna, itu kan juga nggak baik. Jadi tolong pastikan memang kata yang dituliskan baik, atau kata yang memang dituliskan juga rapi dan tidak typo ya. Dan terakhir teman-teman, sangat sering sekali saya ditanyakan, Pak, CV bagusnya berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dua-duanya sah menurut saya, tidak ada salahnya teman-teman menginginkan menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Tapi teman-teman, rata-rata ATS ini kan biasanya produk dari luar negeri ya. Ya ada juga produk dari dalam negeri yang saya ketahui. Tapi memang biasanya basicnya mereka menggunakan bahasa Inggris dalam sistem. Sehingga kata-kata kuncinya pun kadang-kadang kita menggunakan bahasa Inggris. Atau paling gampangnya teman-teman kalau cek lowongan kerja di portal-portal tertentu ya, di job portal, di teman-teman cek lah di internet gitu ya. Itu kan biasanya menggunakan bahasa Inggris. Sangat jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia, dan sehingga saran saya teman-teman punya dua versi nih, satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Indonesia.
Kalau teman-teman lihat perusahaan yang memang multinasional atau memang ada hubungan dengan cabang di luar negeri atau punya headquarter di luar negeri, ya teman-teman sampaikan dengan bahasa Inggris. Tapi kalau memang ini perusahaan lokal dan memang dia mengedepankan sekali culture Indonesia, ya juga tidak salah teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira poin-poin tersebut yang sangat sering saya sampaikan kepada teman-teman yang mengirimkan CV-nya untuk direview atau dievaluasi. Jadi, mulai sekarang teman-teman jangan sampai bingung, silakan cek lagi CV-nya apakah poin-poin tadi sudah termasuk di dalam CV teman-teman. Dan terakhir, teman-teman bisa cek lagi di video saya ya, di video yang di sini nih, yang saya tampilkan di sini. Cek lagi di video ini model CV seperti apa sih yang cocok untuk CV saya. Ini sekedar contoh aja, bukan pakem yang benar, tapi minimal menurut saya CV yang bagus itu CV yang mudah dibaca, singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu bertele-tele panjang lebar, menceritakan karangan dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. So good luck, selamat mendapatkan karir baru di tahun 2022 ini bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, dan juga bagi yang ingin berpindah juga silahkan diambil lagi CV-CV-nya supaya memang akan lebih kuat dan sehingga HR akan tertarik untuk mengundang teman-teman. Saya doakan berhasil, sukses selalu buat teman-teman, dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2022. Semoga kita semua semakin diberkahi oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan segala nikmat rezeki yang memang kita cari atau kita inginkan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.